Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part keempat, dalam perjalanan saya menjadi santri di akhir zaman. Mengingat di video-video sebelumnya, sepertinya kita dihadapkan terus dengan yang namanya hawa nafsu. Sebelumnya, saya mempelajari hawa nafsu itu ada 3, hawa nafsu amarah, hawa nafsu lemah, dan hawa nafsu jiwa yang tenang yang disukai Allah. Saya ingat perkataan dari seorang mursyid, sebut saja Ustadz Abdullah. Beliau memberikan pemahaman yang lengkap tentang transformasi hawa nafsu manusia. Sebelum ke sana, sebaiknya kita mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Mengerti apa kecenderungannya? Apa sih kecenderungan itu? Apabila seseorang itu sering diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi manusia tersebut cenderung diuji kepada olah hati. Justru itulah yang harus diasah untuk lebih mudah menemukan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana olah hati itu merupakan salah satu unsur dari beberapa olah. Baik itu olah raga, olah pikir, olah hati, olah jiwa, dan olah rasa. Kemudian apa saja transformasi hawa nafsu tersebut? Pertama, amarah. Nafsu akan cenderung buruk, kecuali jika dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amarah nafsu instruktif perintah melakukan keburukan. Kedua, lawah. Menyesali diri dari perbuatan dosa itu, taubat. Tetapi bila tidak meraih rahmatnya di posisi ini, akan puas dengan penyesalan belaka, tidak bangkit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mulhamah. Dengan rahmat membuat nafsu seseorang mulai bersih, mampu membedakan hak dan batil, mata hatinya mulai terbuka. Mulailah proses musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati. Lalu ia terkendali dan tenang, mutmainah. Keempat, mutmainah. Ketentraman dan ketenangan nafsu, ketentraman jiwa, bukanlah akhir perjalanan diri. Ia harus transformatif, kembali kepada Allah dalam segala hal dan peristiwa. Jangan terjebak dengan rasa tentram. Kelima, radiah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menggerakkan pemiliknya melakukan sesuatu tanpa pamrih, dan keikhlasan mampu meliputinya dalam segala hal. Keenam, mardiyah. Hawa nafsu yang telah fana dari urusan dunia dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Di sana nafsu menjadi ikon mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, arifah. Hawa nafsu berhasrat untuk marifatullah, di wilayah kemarifatan godaan ini luar biasa. Jebakannya semakin rumit. Sejenak kamu terpesona indahnya makrifat, namun sudah terlempar dari sana. Maka harus ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, kamilah. Hawa nafsu pasca makrifat mencapai keparipurnaan. Tingkatan hawa nafsu yang sempurna. Perilakunya keluar dari nuraninya yang paling dalam dan tenang. Seseorang yang sampai pada tingkatan nafsu ini dapat disebut sebagai mursyid dan mukamil, orang yang menyempurnakan. Kesembilan, penghambaan. Keparipurnaan hawa nafsu sebelumnya, kamilah, untuk mewujudkan diri sebagai hamba Allah yang benar, dan menegakkan hak-hak sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan diraih melalui rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan hawa nafsu tersebut perlu diterapkan dalam kecenderungannya masing-masing. Baik itu olahraga, olah pikir, olah hati, olah jiwa, dan olah rasa. Atau mungkin kamu sering mengalami olah rasa. Ini biasanya cenderung merasakan hal yang dirasakan orang lain. Musuhnya adalah dirinya sendiri. Kamu merasakan ketidakadilan di sekelilingmu. Mau memberontak tapi tidak berdaya. Mulai sekarang, kendalikan hawa nafsumu, terapkan dan maksimalkan untuk mencapai 9 transformasi yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana dengan saya? Kecenderungan olah pikir membuat saya selalu berpikir keras untuk memaknai kejadian-kejadian di sekitar. Entah itu karena pekerjaan, cobaan hidup, atau mengambil apa hikmah yang dapat diambil dari kehendak Allah yang tidak berkesesuaian dengan keinginan hati. Tidak mudah menerima sesuatu sebelum mempelajarinya. Sampai di titik itu, ketika mempelajari mimpi Muhammad Qasim. Eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kecerdasan tanpa batas, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Teringat dalam suatu surah di dalam Al-Quran yang membuat saya tercengang, Quran Surat Al-Ghasyiyah. Ketika memaknainya, buat saya senyum-senyum sendiri gak jelas. Yang tidak bisa saya jelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah dekat.
Baiklah, saya kembali ke Iqra. Bacalah kemudian catatlah. Jadi teringat salah satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memanah. Beliau bersabda, ketahuilah, kekuatan itu adalah memanah. Apa sih busur dan panah di akhir zaman? Di hari kiamat ada 3 golongan, orang kufur, orang beriman, orang yang bertakwa. Allah memberi rezeki kepada ketiga-tiganya. Umat Islam di golongan yang mana? Ya, ketiganya. Hari kiamat itu menutupi kesadaran manusia. Lalu gimana supaya sadar? Allah ingin manusia bertakwa pada hari kiamat agar mendapat syafaat. Jadi yang beriman, kejarlah takwa. Bagaimana mencapai ketakwaan? Menurut pemahaman saya ini ada banyak sekali, selain menegakkan syariat. Menahan hawa nafsu, jangan melampaui batas, mendoakan orang tua dan orang mukmin, jaga hati, condong kepada kebenaran. Jangan sampai kita tersesat pada kecenderungannya masing-masing. Jangan menyembah selain Allah, apalagi cuma hawa nafsu sampai disembah-sembah. Jangan berbantah-bantahan, perselisihan tentang kiamat adalah ujian. Yang berdagang periksa takaran timbangan. Agar tidak menjadi kaum yang binasa. Mutiara hari kiamat menurut pemahaman saya ada di Quran Surat Ali Imran, ayat 190-200. Setelah mencapai ketakwaan, jadilah ihsan, akhir penghambaan manusia. Nerakanya di mana? Salah satu neraka dunia itu, hawa nafsu. Surganya di mana? Salah satu surga dunia itu, penghambaan. Siapa Imam Al-Mahdi? Ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjalnya di mana? Ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sampai sini tulisan saya di part 4 video ini. Saya hanya dapat menafkahkan pengetahuan yang saya miliki di jalan Allah, kalau ilmu saya tidak punya, karena sudah diangkat di akhir zaman. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.